Oke, kita lanjutkan sistem gerak pada manusia. Gerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Ciri makhluk hidup itu bergerak. Tangan kita bergerak adalah ciri bahwa kita hidup. Gerak manusia dimungkinkan karena adanya kerjasama antara tulang sebagai gerak pasif dan otot sebagai gerak aktif. Nah, jadi kita bisa bergerak di tangan kita. Ini ada gerakan antara otot dan tulang. Berikutnya, rangka. Berdasarkan rangka, letaknya terdiri dari endoskeleton yang ada di dalam dan exoskeleton yang ada di luar tubuh kita. Ada yang di dalam, ada yang di luar nih. Rangka manusia, kalau tidak ada kulitnya seperti ini. Bayangkan saja apa yang terjadi bila kita tidak mempunyai rangka seperti ini. Jadi ibarat kain tidak ada, langsung jatuh. Seperti seonggok kain itu, ya kayak berkemah, tidak ada rangkanya, maka dia akan roboh. Sekarang mari kita perhatikan apa fungsi tulang sebagai alat gerak pasif. Penopang tubuh, memberi bentuk pada tubuh, melindungi bagian tubuh yang lunak, tempat pembuatan sel-sel darah. Ini fungsi tulang kita. Nah, kalau rangka pada manusia, itu terdiri dari apa saja rangka kita? Ada tulang keras, nih tulang di dalam sini ada tulang keras, ada tulang rawan di hidung kita, di telinga kita, ada ikat sendi atau ligamen. Di antaranya ini ada ikat sendi atau ligamen. Nah, apakah perbedaan antara tulang rawan dengan tulang keras? Tulang rawan ini, tulang rawan banyak mengandung zat perekat. Sifatnya lentur, telinga kita lentur, anak-anak kalau pegang lentur. Yang kedua, tulang keras. Banyak mengandung zat kapur, fosfor, sedikit perekatnya. Ya, anak-anak lihat kakinya, tangannya, ini termasuk tulang keras. Kemudian, macam-macam bentuk tulang. Ada tulang pipa, dengan atas tulang pipa, ada tulang pipi, tulang dada kita, tulang rusuk. Kemudian ada tulang pendek, tulang pergelangan tangan, ruas kaki, ruas-ruas tangan kita, tulang belakang itu termasuk tulang pendek. Kemudian, nah ini tulang pipih nih yang ada pada pinggul anak-anak itu pipih. Pelipis di sini termasuk tulang pipih di tengkorak kita. Tulang pipa itu tangan kita, kaki kita. Kemudian tulang pendek itu yang ada pada jari-jari kita. Ini termasuk tulang-tulang pendek. Nah, perkembangan tulang itu bagaimana? Anak-anak lihat tuh anak kecil, pada saat kecil bayi lahir masih kecil. Umurnya panjangnya 50 cm. Sekarang anak-anak sudah 170 cm misalnya. Proses perubahan dari tulang rawan menjadi tulang keras disebut dengan penulangan atau osifikasi. Selain mengalami osifikasi, tulang juga mengalami fusi atau penggabungan. Ada tulang yang menggabung. Pada saat lahir, anak-anak lahir itu jumlah tulangnya 270. Tetapi setelah dewasa ada yang menggabung, jumlahnya menjadi 206. Nah, sendi. Apa itu sendi? Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Ini sendi. Ada persendiannya tangan kita. Ini ada persendiannya, ya. Nah, tangan-tangan kita ada persendiannya. Sendi dapat dikelompokkan, ada sinartosis, ada amfiartosis, ada diartosis. Masing-masing anak-anak bisa perhatikan sendiri itu. Ada yang digerakkan, tidak dapat digerakkan bebas. Nah, difahami. Kemudian macam-macam persendian ini anak-anak lihat, sendi putar. Kepala kita bisa diputar berarti termasuk sendi, putar tangan kita bisa diputar termasuk sendi, putar. Iya, tangan kita. Ayo, tangan kita termasuk sendi apa? Nanti dicari pergelangan tangan kita termasuk sendi apa, ya. Ada engsel, ada putar. Nah, itu diperhatikan. Kemudian otot di tubuh kita
bisa digerakkan karena ada otot. Jika tidak ada otot bagaimana? Ya sangat susah untuk digerakkan. Karena apa? Karena otot adalah alat gerak aktif. Setiap pergerakan kita, tubuh kita, ini adalah kerja dari otot-otot kita. Ibu tangannya bertepuk tangan, anak-anak boleh bertepuk tangan, itu kerja dari otot kita. Ya, semua kerja dari otot kita. Memegang ini otot kita. Otot kita bisa berkontraksi menjadi pendek. Anak-anak jika menekukkan tangan, nah ini berkontraksi. Ada yang berkontraksi, berarti ada yang relaksasi. Jika diluruskan tangannya, maka ini relaksasi. Kemudian, nah ini contoh anak-anak lihat, ada bicep, ada tricep. Nah ini yang di sini ada bicepnya relaksasi. Kalau tangannya diluruskan, tapi kalau tangannya ditekuk, bicepnya berkontraksi itu kok ada berkontraksi. Ya, oke, ininya relaksasi. Kemudian kerja otot dibedakan menjadi dua, yaitu otot yang bekerja di bawah kesadaran. Contohnya apa? Nanti dicari. Yang kedua, otot yang bekerja di luar kesadaran kita. Contohnya apa? Nggak disuruh dia sudah bekerja. Kalau Ibu kasih contoh satu, jantung. Jantung itu nggak usah dibilang, jantung kamu bergerak, berdegup, enggak. Jadi dia akan selalu bekerja. Ya, yang lainnya nanti dicari contohnya. Kemudian 3 jenis jaringan otot. Ada otot rangka, ya, yang terdapat dalam tubuh. Ada otot polos yang bentuknya gelendong, punya inti pada setiap selnya. Yang ketiga ada otot jantung, mempunyai garis seperti otot rangka. Nah ini perhatikan, ini otot lurik, ya. Kemudian ini otot polos, yang satu otot jantung. Anak-anak lihat kalau di jantung ada intinya. Coba dibandingkan bedanya otot polos dengan otot jantung. Nah ini ada otot polos, otot lurik, kemudian otot jantung. Nah di sini ya sangat berbeda sekali. Nah anak-anak harus diperhatikan ini ya. Nanti kalau lurik-lurik ini termasuk otot lurik. Kemudian kelainan pada sistem gerak. Ada artristik, penyakit sendi. Ada lordosis, kelainan dengan melengkungnya tulang belakang. Ada kifosis, ada skoliosis. Nah, ya, anak-anak bisa juga dibaca di bukunya. Nah, ini contohnya. Ketika anak-anak duduk salah, nulisnya seperti ini, maka akan jadi sakit. Ya. Nah, ini kelainan pada sistem gerak, riketsia, terjadi karena kekurangan vitamin D. Anak-anak lihat, misalnya ada orang yang bentuk kakinya seperti ini, berarti dia riketsia. Menyebabkan tulang kakinya tumbuhnya membengkok. Ya, ada mungkin di anak-anak pernah lihat. Kemudian ada osteoporosis, kekurangan vitamin D. Kemudian fraktura itu patah tulang, anak-anak misalnya ada yang jatuh, tulangnya patah. Kemudian, nah ini contoh-contoh kelainan pada berikut. Ada kifosis, nah ini kifosis, skoliosis, nah lordosis. Nah oke ya, anak-anak perhatikan. Kemudian rangka, tersusun atas tulang-tulang badan dan tulang-tulang anggota badan. Apa saja tulang anggota badan ini? Tangan kita mulai apa saja dari sini ada nama-namanya ya. Kemudian sama kaki kita itu kalau nggak ada dagingnya seperti itu, nggak ada ototnya seperti itu. Anak-anak nanti kalau di lab bisa lihat banyak rangka manusia di sana ya, sampai kakinya. Kemudian ini kepala kita kalau nggak ada kulitnya, nggak ada ototnya seperti itu bentuknya. Tulang pipi, ada tulang rawan, ada hidung kita, telinga kita ya. Nah, itu harus difahami. Kemudian sampai di sini yang Ibu sampaikan. Kemudian tugasnya adalah anak-anak minta tolong difoto, minta tolong orang tuanya, posisi anak-anak duduk atau sedang menulis. Ya,
posisi anak-anak duduk atau sedang menulis. Nggak udah dibuat-buat. Tetapi biasanya anak-anak melakukan seperti apa, ya. Kemudian nanti dikirim ibu untuk penilaian. Baik anak-anak, sistem gerak pada manusia, kita akhiri dulu sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses anak-anak semua dan sehat selalu.